Halo Sobat Cuan. Selamat sore, selamat hari Jumat Sobat Cuan. Apa kabar? Gimana hari ini portofolio sahamnya? Semoga pada cuan kotos-kotos ya. Menjelang kita mau menjelang banyak emiten mengeluarkan laporan keuangannya. Halo Vindi, halo Sobat Cuan. Kembali lagi hari ini bersama aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Hari ini kita mau membahas terkait pahami siklus ekonomi untuk investasi saham. Untuk Sobat Cuan yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box, dan kalau mau ngeramein bisa tulis di kolom komentar. Nah ini ada Robi nih bilang merah meriah guys hari ini loh. Justru emiten yang dipegang merah meriah ya. Oke, semoga ada yang cuan ya Sobat Cuan. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, aku mau update dulu. Market kita hari ini adalah IHSG ternyata ditutup menguat 0,24% dengan transaksi hanya sekitar 8 triliun. Masih sama aja ya, seperti beberapa bulan terakhir. Seminggu terakhir ternyata asing melakukan net buy sekitar 2,4 triliun. Pembelian terbesar di seminggu terakhir ada di emiten-emiten BBRI, Bank Mandiri, BCA, ICBP, ASOS, Kalbe Pharma, MDKA. Nah, kalau misalnya ngelihat nih Sobat Cuan ya, dari pembelian asing beberapa seminggu belakangan ini, itu top pembeliannya adalah top 3-nya itu BRI, Bank Mandiri, BCA. Itu bisa menunjukkan bahwa ya laporan keuangannya pasti bagus gitu, makanya asingnya jadi masuk gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan, CPO bisa naik lagi nggak Kak? Soalnya intervensi pemerintah. Hari ini kita bahasnya adalah siklus ekonomi. Nggak apa-apa, coba kalau ada pertanyaan tulis di kolom question box, siapa tahu nanti aku bisa jawab ya. Hijau dong kata Vindi, mantap. Oke, Sobat Cuan, kenapa sih mau banget ngangkat tema ini? Karena sebenarnya Sobat Cuan perlu tahu ya, bahwa yang mempengaruhi pergerakan di market itu ya, terutama pergerakan aset kelas atau juga pergerakan harga-harga saham atau juga sektor, itu juga ada dipengaruhi sama yang namanya siklus ekonomi. Tapi apakah siklus ekonomi ini penting untuk kita pelajari atau tidak, tergantung sama pendekatan investasi dari Sobat Cuan sendiri gitu ya. Karena kalau Sobat Cuan itu pendekatannya adalah analisa fundamental atau investor jangka panjang, kita ngomong jangka panjang di sini adalah di atas 1 tahun ya, bukan 1 minggu, sebulan atau 3 bulan gitu ya. Nah, biasanya Sobat Cuan harus tahu yang namanya 2 pendekatan analisa fundamental. Yang pertama adalah bottom up analysis, yang kedua adalah top down analysis. Karena ini akan berhubungan sama pembahasan kita hari ini gitu ya. Kita bahas dari bottom up analysis dulu. Jadi ini tuh apa sih? Ini tuh adalah dimana investor menganalisa sebuah emiten atau saham itu mulai dari emitennya dulu, seperti neraca keuangannya kuat atau tidak, gimana kinerjanya selama ini, arus kasnya, apakah perusahaan mempunyai moat itu semacam keunggulan ya dibanding emiten lainnya gitu ya, yang berada di industri yang sama. Terus juga menganalisa manajemen perusahaan. Jadi condongnya dari bottom up analysis ini adalah dimana investor analisanya tuh dari sisi mikronya, dari sisi perusahaannya, atau bahkan dari sisi industrinya, mencari saham terbaik di sebuah industri tanpa menghiraukan siklus ekonomi. Ini kalau bottom up analysis ya. Contoh dari investor yang melakukan bottom up analysis tuh siapa sih? Contohnya adalah Pak LKH ya. Jadi Pak LKH itu beliau itu lebih fokus kepada emiten dibanding siklus ekonominya. Jadi beliau kalau beli saham ya memang fokusnya sama si emitennya, tanpa peduli siklus ekonominya seperti apa. Makanya sering kan dengar Pak LKH bilang kalau misalnya siklus ekonomi bikin marketnya jadi turun, maka itu bagus, jadinya kesempatan gitu ya. Nah biasanya investor-investor yang memakai pendekatan bottom up analisis itu adalah investor-investor yang baru mau melakukan menjual sahamnya itu apabila saham yang dia pegang itu sudah over value gitu ya. Nah ini berbeda sama investor-investor yang melakukan pendekatan ini ada pertanyaan, aku jadi ke-distract. Kalau ada pertanyaan tulisnya di kolom question box ya teman-teman. Nah ini berbeda sama investor-investor yang melakukan pendekatan top down analysis. Nah kalau top down analysis adalah dimana investor menganalisa makroekonominya dulu dan siklus ekonomi, lalu menentukan nih kira-kira aset kelas atau industri mana yang berpotensi diuntungkan
pada siklus ekonomi yang sedang terjadi. Biasanya ini dilakukan sama investor-investor institusi atau fund manager. Tapi yang investor individual ada nggak yang pakai pendekatan ini? Tentu aja ada gitu ya. Nah, kalau investor yang pakai pendekatan top down analysis, itu keputusan beli dan jualnya itu tergantung dari perubahan siklus ekonomi. Makanya mungkin Sobat Cuan sering kan kayak dari awal tahun ini atau ketika suku bunga naik, banyak yang merekomendasikan misalnya kalau suku bunga naik, yieldnya jadi naik, jadi better pindah dulu ke bonds gitu ya, tinggalin dulu sahamnya karena cost of capital mahal. Nah, ini adalah pendekatan dari top down analysis sebenarnya gitu. Sorry. Oke. Nah, kalau top down analysis tuh contohnya kayak gini. Contohnya adalah kalau pemegang saham batu bara ya, yang kemarin pemegang saham batu bara yang menjual saham mereka pada harga tinggi di tahun 2022 akhir misalnya kemarin atau awal tahun 2023 karena ekspektasi siklus komoditi boom sudah selesai. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan top down analysis. Nah, meski tetap ya fundamental itu memiliki peranan penting. Tadi kalau bottom up, investornya tuh lebih fokus sama kinerja dari tiap perusahaan. Kalau top down analysis tetap fundamental nomor satu, tapi biasanya juga ada investor-investor yang melakukan pendekatan top down analysis tuh membeli banyak saham di industri yang sama. Contoh misalnya ada investor yang kayak gini. Ketika siklusnya komoditi boom gitu ya, itu mereka ya isi portonya cuma saham batu bara aja gitu, 4 saham batu bara. Ketika siklus ekonominya lagi mendukung saham perbankan, ya isi portonya cuma saham perbankan aja. Itu ada yang kayak gitu juga, tipikal investor yang pendekatan top down analysis gitu ya. Nah, untuk top down analysis biasanya juga investor memiliki beberapa saham seperti yang tadi aku udah sampaikan di industri yang diuntungkan, karena biasanya apabila siklus sedang memberikan sentimen positif, maka mayoritas saham di industri tersebut harga sahamnya akan ikut naik meski kinerjanya ya biasa-biasa aja gitu ya. Contohnya kayak gini nih, tahun 2021 akhir sampai 2022 awal, kalau teman-teman tahu, itu kan ada siklus sektor pendukung dari batu bara atau komoditas itu mengalami kenaikan kan, seperti alat berat, terus juga shipping gitu ya. Nah, si shipping ini kalau teman-teman ingat, ketika shippingnya secara industri lagi bagus nih, makroekonominya mendukung, ada satu emiten yang IPO yaitu BSML gitu ya, yang sebenarnya kinerjanya so-so aja, biasa aja, tapi ikut mengalami kenaikan harga saham karena memang siklus makroekonominya mendukung. Nah, inilah cara-cara analisa dari top down analysis. Oke. Setelah kita memahami perbedaan dari kedua hal pendekatan, baik bottom up analysis dan juga top down analysis, kita jadi tahu nih, memang ada investor yang lebih condong mempertimbangkan siklus ekonomi dan ada yang tidak ya, contohnya kayak Pak LKH gitu. Apabila kamu adalah investor yang lebih suka top down analysis, maka kamu harus paham betul nih siklus ekonomi karena dapat mempengaruhi kinerja sektor dalam jangka pendek. Jadi kalau fokusnya ke siklus ekonomi atau makroekonomi dalam jangka pendek gitu ya, akan ada sektor-sektor tuh yang mengalami penurunan, tapi akan ada sektor lain itu yang outperform. Nah, kamu bisa menghindari potensi penurunan di sektor tertentu karena lagi dirugikan misalnya oleh siklus ekonomi. Contohnya ketika suku bunga naik. Kemarin-kemarin yang dirugikan itu kan sektor teknologi. Nah, kalau kamu nggak mau nunggu terlalu lama, maka kamu bisa menghindari dulu saham-saham di sektor teknologi dan mencari sektor-sektor yang sedang diuntungkan ketika suku bunga lagi naik. Misalnya, contohnya sektor apa yang diuntungkan ketika suku bunga lagi naik tinggi? Salah satunya adalah perbankan ya kan. Ketika suku bunga naik, tentunya pendapatan dari bunganya akan meningkat seperti itu. Oke. Nah, kamu bisa menghindari potensi penurunan di sektor tertentu karena dirugikan oleh siklus ekonomi dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di sektor lain yang sedang diuntungkan. Meski begitu, bukan berarti siklus ekonomi tidak mempengaruhi kinerja saham para investor yang memakai pendekatan bottom up ya. Mereka hanya tidak memusingkan hal tersebut dan menganggap siklus ekonomi adalah hal yang lumrah terjadi. Apabila industri atau saham sedang underperform karena siklus tertentu, maka mereka meyakini perlambatan kinerja hanya sementara waktu dan justru menjadi kesempatan untuk menambah kepemilikan saham apabila investor meyakini perusahaan ini akan membaik.
Contohnya misalnya kayak Pak LKH, kita tahu sekali bahwa banyak investor yang sudah berekspektasi ke depannya kinerja dari perusahaan batu bara itu pasti akan menurun gitu ya, karena harga acuannya menurun. Tapi Pak LKH, beliau belum lama ini masih nambah ABMM gitu ya, karena beliau menganggap beliau tipikal yang top down gitu, yang bottom up gitu, tidak terpengaruh siklus ekonomi. Nanti juga akan ada waktunya lagi gitu naik, selama harganya masih under value ya beliau beli aja gitu. Oke, lanjut. Nah sekarang Sobat Cuan harus memahami 4 fase siklus ekonomi supaya Sobat Cuan bisa atau 4 siklus ekonomi ini bisa menjadi peta untuk Sobat Cuan dalam menjalankan dalam menjalankan investasi saham. Kalau misalnya Sobat Cuan adalah tipikal yang lebih suka top down analisis dan tipikal investor yang aku tuh investasinya maunya momentum investasi aja Kak, apa yang lagi hot aku maunya investasi di situ, apa yang lagi bagus siklusnya aku maunya di situ biar nggak nunggu lama-lama, yang apa juga. Maka kalian harus paham 4 siklus ekonomi berikut ini. Bentar aku cek dulu, ada pertanyaan kah? Oke. Yang pertama adalah fase siklus ekonomi full recession. Ditandainya tuh sama apa sih? Yang pertama, pabrik melakukan pengurangan produksi secara maksimal ya. Yang kedua, pemerintah mulai kembali menurunkan suku bunga. Sobat Cuan kalau bisa perhatiin, karena nanti di akhir aku akan nanya, kira-kira saat ini kita tuh lagi ada di siklus apa sih? Kita bahas yang full recession dulu ya. Aku ulangin. Yang pertama, pabrik mulai melakukan pengurangan produksi secara maksimal. Yang kedua, pemerintah mulai kembali menurunkan suku bunga. Yang ketiga, dampak suku bunga turun ya udah pasti menyimpan bunga di deposito jadi kurang menarik. Beban berkurang, tapi kredit lebih murah dan ekonomi jadi lebih berputar. Lalu ekspektasi konsumen mulai bangkit lagi. 2 kuartal berikutnya tidak lebih rendah dari 2 kuartal sebelumnya. Jadi gini, Sobat Cuan, kalau kita analisa berdasarkan siklus ekonomi, Sobat Cuan pasti sering banget dengar yang namanya GDP kan. GDP itu kan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi sebenarnya dalam siklus ekonomi, GDP itu adalah lagging indikator. Lagging indikator adalah data yang keluarnya terakhir. Kalau Sobat Cuan baru nungguin GDP dulu keluar, biasanya marketnya itu sudah berjalannya itu berjalannya itu bukannya turun malah naik. Apa sih itu namanya? Berlawanan arah gitu ya. Ya balik lagi, karena GDP itu adalah lagging indikator. Sebelum keluar GDP sebenarnya Sobat Cuan udah bisa analisa dulu sebelumnya siklus ekonomi. Contohnya dari apa? Apakah BI sedang menaikkan suku bunga, menahan suku bunga, atau menurunkan suku bunga? Apakah rupiah sedang menguat atau sedang melemah? Apakah balance trade fund kita sedang surplus atau defisit? Apakah PMI? Nah ini yang mungkin teman-teman baru dengar gitu ya, PMI kita di bawah 50 atau di atas 50. Jadi kalau PMI di bawah 50 itu artinya kontraksi, kalau di atas 50 itu artinya ekspansif atau optimis gitu ya. Oke, nah kalau di sini kan full recession, ekspektasi konsumen mulai bangkit lagi. Itu sebelum nunggu GDP kita bisa lihat dari sisi PMI-nya. Biasanya PMI-nya itu udah mulai mengalami kenaikan gitu ya. Oke, nah sektor yang biasanya manggung ketika full recession tuh apa sih? Nah, sektor yang manggung menurutku adalah ini tahap early untuk sektor komoditas ya. Balik lagi tadi disampaikan ciri-ciri dari full recession adalah ketika perusahaan sudah mulai pangkas produksi gitu ya. Kenapa bisa pangkas produksi? Ya berarti udah nggak bisa jualan gitu ya. Demand-nya tuh udah nggak setinggi itu, supply-nya nggak bisa diserap. Nah, kalau udah kejadian kayak gini, biasanya harga acuan komoditas itu turun di harga terendah. Ya, kalau Sobat Cuan lihat, ini tuh di era-era ketika tahun 2020 kuartal 3. Adalah ketika 2020 kuartal 3, oke? Nah, kalau kalian lihat pada saat itu harga acuan batu bara itu $50, harga oil sampai minus $20. Nah, biasanya kalau siklusnya udah kayak gini, ini tuh jadi kesempatan untuk membeli saham-saham komoditas ya. Karena kenapa? Biasanya perusahaan-perusahaan komoditas yang kecil-kecil itu mengalami kebangkrutan di era ini.
ya, karena harga jualnya turun tapi nggak bisa bayar pegawai, nggak bisa bayar sewa, akhirnya banyak yang bangkrut sehingga pemainnya jadi semakin sedikit. Itu kenapa ini jadi kesempatan, mumpung nih perusahaan-perusahaan komoditasnya lagi pada depresi, kita beli gitu ya. Ini kejadian waktu era-era 2020 akhir ya. Nah, di siklus ini banyak perusahaan yang gulung tikar, dan kita tuh harus pilih perusahaan-perusahaan komoditas yang tentunya fundamentalnya bagus meskipun siklus ekonominya sedang tidak bagus. Contohnya kayak gimana sih? Yang uang kasnya itu kuat, hutangnya sedikit ya, debt to equity rasionya rendah, uang kasnya banyak gitu ya. Terus cash flow-nya masih positif gitu. Nah, selain itu kalau full recession, apalagi sih yang diuntungkan? Teknologi. Kenapa? Karena era suku bunga rendah itu pasti cost of capital jadi rendah. Ketika cost of capital rendah, maka banyak venture capital, banyak investor-investor institusi yang mereka berani untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang growth company gitu loh. Yang growth company walaupun nggak ngasih dividen, tapi mereka berekspektasi valuasinya bisa meningkat di kemudian hari ya. Contohnya adalah seperti saham-saham teknologi ya. Kita lihat aja 2020 akhir sampai 2021 itu adalah masa full recession. Itu di Amerika aja perusahaan-perusahaan teknologinya mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu early recovery. Jadi yang namanya siklus ya, dari dia full recession, gambarnya mulai nih dia early recovery, mulai agak naik gitu. Apa aja sih karakteristik dari early recovery? Yang pertama, suku bunganya tuh udah berada di dasar gitu ya. Kalau yang tadi full recession itu BI atau bank sentral baru turunin suku bunga. Kalau early recovery itu suku bunganya udah di bawah gitu. Jadi bank sentral tuh udah nggak nurunin suku bunga lagi gitu. Oke. Terus yang kedua, ekspektasi konsumen mulai meningkat. Terus lihat juga PMI-nya yang tadinya mungkin dia declining, terus sekarang mungkin udah tambah naik mendekati PMI 50 gitu ya. Terus produksi barangnya udah mulai meningkat. Nah, ini era-era sekitar tahun 2021 ya, terutama di kuartal 2 ke atas gitu ya. Terus permintaan meningkat, harga komoditas meningkat. Sektor pilihan atau yang manggung itu sektor-sektor seperti apa? Yang pertama, masih sektor yang manggung di full recession kemarin, alias komoditas. Jadi komoditasnya harus tetap di hold tuh. Bahkan kalau bisa nambah bobot gitu ya, atau top up gitu ya. Kenapa? Karena dari tadinya mereka mengalami kerugian yang signifikan, ketika permintaan meningkat, maka akan membuat harga komoditas ikutan meningkat. Nah, kalau harga komoditas meningkat, tentunya revenue dari perusahaan komoditas juga akan ikut meningkat ke depannya. Nah, ada catatan nih Sobat Cuan, kalau Sobat Cuan tahu, jadi laporan keuangan dari perusahaan komoditas, terutama batubara ya, itu lagging teman-teman, batubara dan CPO. Laggingnya tuh gimana sih? Jadi kalau misalnya nih pada waktu itu harga batu baranya acuannya udah naik dari $50 misalnya ke $90 gitu dalam 1 bulan. Nah, di laporan keuangan itu baru terefleksikannya tuh 2 kuartal kemudian. Nah, balik lagi, market saham itu beda dengan market real. Market saham akan bergerak duluan sebelum laporan keuangannya tuh keluar. Ya, itu kenapa kita harus paham banget leading indikatornya ya, supaya sebelum laporan keuangan keluar kita udah tahu nih kira-kira sektor ini memang bakalan manggung gitu. Oke. Selanjutnya, selain tadi komoditas yang masih akan manggung di early recovery, tentunya juga ada sektor pendukung dari komoditas, yaitu alat berat. Nah, kalau Sobat Cuan lihat kan 2021 akhir sampai 2021 awal tuh emiten-emiten kayak Hexa, terus juga United Tractor itu manggung kan, terus juga MBSS, PTRO, ini adalah sektor-sektor pendukung dari komoditas. Termasuk juga shipping, logistik, dan kontainer yang seperti tadi aku udah sempat sampaikan ya. Ada SMDR, ini kan semua adalah sektor yang mendukung commodity boom gitu. Terus ada bird, terus ada juga animal feed seperti Java, Men, Cepin, lalu juga ada pulp and paper biasanya. Oke.
Kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu full recovery. Kalau tadi udah early recovery, biasanya dia ada di tengah-tengah, kita mencapai ke full recovery nih. Nah, kalau full recovery sendiri, itu karakteristiknya adalah, pertama, harga-harga tuh udah makin tinggi, inflasi tuh udah meningkat tinggi. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi ini, biasanya pemerintah udah mulai naikin suku bunga. Ekonomi ya menuju melambat ya, jadi pertumbuhannya tuh udah nggak signifikan lagi. Contoh kayak waktu nih, aku lihat data Trading Economics ya, tahun 2021 kuartal 1 itu kan pertumbuhan ekonomi tinggi banget ya, 7%. Tapi belakangan kita melihat pertumbuhan ekonominya udah nggak setinggi itu gitu, udah sekitar hanya 5%-an aja gitu, udah mulai melandai ibaratnya ya. Nah, lalu ekspektasi konsumen mulai turun, konsumsi masyarakat mulai berkurang. Ini nggak secara langsung ya, biasanya itu jadi nggak langsung berbarengan gitu mereka kejadiannya Sobat Cuan, tapi satu-satu. Misalnya pertama ditandai dengan harga semakin tinggi dulu, terus Bank Sentral naikin suku bunga, terus perusahaan mulai ngurangin produksi karena permintaan mulai turun, ekspektasi konsumen udah turun, terus GDP itu nggak tumbuh lebih tinggi lagi dibanding dua kuartal sebelumnya. Jadi contoh kalau 2 kuartal terakhir itu GDP-nya 5%, tiba-tiba di kuartal berikutnya GDP-nya nggak lebih dari 5%. Nah, itu udah bisa jadi tanda-tanda tuh kalau misalnya Indonesia sudah mencapai full recovery. Nah, nanti teman-teman cek sendiri ya di Trading Economics apakah sekarang GDP kita sudah tidak bisa bertumbuh atau belum. Oke, meski begitu, balik lagi tadi seperti yang aku sampaikan, efeknya tuh nggak cepat gitu ya. Jadi walaupun harga udah pada naik, inflasinya udah naik, tetap masih akan ada orang-orang yang punya daya beli. Jadi ekonominya ya masih tetap ada, cuma ya stagnan aja gitu. Sektor pilihannya atau sektor-sektor yang biasa manggung adalah consumer good. Kenapa consumer good? Karena biasanya kalau udah di full recovery ya, harga acuan komoditas itu cenderung turun ya, koreksi. Nah, consumer good itu biasanya pakai bahan baku itu menggunakan energi atau komoditas ya, kalau enggak CPO gitu ya, atau misalnya gandum dan lain-lain. Ya, ketika harga dari bahan baku ini pada turun, tentunya akan memperbaiki kinerja dari consumer good gitu. Dan balik lagi, namanya harga Indomie kan nggak bisa turun ya. Contoh misalnya, kemarin harga gandum sempat naiknya tinggi banget, terus Indomie harganya dinaikin supaya mereka bisa tetap cuan kan perusahaannya. Nah, sekarang ketika harga gandumnya turun Sobat Cuan, harga Indomie nggak mungkin turun kan gitu. Selanjutnya ada retailing tuh kayak MAPI, MAPA, Asus ya. Terus ada otomotif, DRMA, Auto, ASI, IMAS dan lain-lain, dan juga banking dan multi finance. Ya, kenapa? Balik lagi, tadi karakteristik dari si full recovery ini adalah kenaikan suku bunga gitu ya. Kenaikan suku bunga ya tentu bagus untuk banking. Otomotif juga kenapa sih sebenarnya sektor ini manggung ketika full recovery? Karena ini sebenarnya adalah dapat sentimen positif dari perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang mendapatkan keuntungan dalam bisnis komoditas. Nah, biasanya spillover ya, disebutnya spillover. Nah, biasanya orang-orang yang bekerja di perusahaan komoditas yang mendapatkan keuntungan di siklus sebelumnya, atau mereka yang cuan dari saham komoditas, mereka akan cenderung membeli barang-barang konsumsi. Salah satunya selain mereka pergi liburan dan juga membeli makanan, mereka juga biasanya beli mobil gitu ya. Selain beli mobil, beli properti kayak gitu. Nah, itu kenapa kalau teman-teman lihat belakangan setelah komoditi boomnya turun atau sudah selesai, otomotifnya belakangan ini manggung ya, karena orang yang punya duit dari keuntungan kenaikan harga komoditas itu mereka belanja, melakukan konsumsi gitu. Terus kenapa banking diuntungkan? Ya tadi suku bunganya tinggi. Multi finance-nya kenapa diuntungkan? Ya banyak orang meskipun punya duit, mereka itu ambil mobilnya itu pakai cara kredit gitu ya. Jadi kredit untuk sektor atau pembiayaan mobil dan motornya mengalami kenaikan gitu. Oke, kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu early recession. Nah, karakteristik dari early recession adalah, nanti aku terakhir tanya ya, kira-kira kita sekarang ada di siklus mana.
Yang pertama, perusahaan mengurangi produksi secara signifikan. Jadi ini udah tadi di puncak siklus, sekarang udah mulai turun lagi nih, gitu ya. Yang kedua, tingkat suku bunga tuh udah berada di puncak. Jadi ini tuh misalnya udah tertingginya ya, kita lihat kalau misalnya sekarang suku bunga kita berapa sih? Katakan 5,75%. Kalau misalnya BI nanti nggak naikin suku bunga lagi gitu ya untuk beberapa tahun ke depan, ya berarti ini udah titik puncak dari suku bunga. Dampak naiknya suku bunga adalah beban bunga yang tinggi akhirnya bikin apa? Bikin kredit lebih mahal sehingga pertumbuhan ekonomi jadi tertahan. Perusahaan mau ekspansi mikir-mikir, waduh kalau misalnya mau ambil pinjaman dari bank buat ekspansi bunganya ketinggian, atau kalau mau nerbitin obligasi bunganya juga udah ketinggian gitu ya. Ekspektasi konsumen udah semakin menurun. Nah biasanya sektor yang diuntungkan adalah sektor energi. Ya, energi tuh misalnya kayak apa sih? Kayak Pegas, PWR, Agi. Kenapa? Karena mau kita resesi pun yang namanya energi, yang namanya listrik, utility itu pasti masih dibutuhin teman-teman. Dan mungkin tambahan dari aku adalah consumer juga masih oke kalau misalnya kita berada di early recession. Nah sebelum aku menjawab pertanyaan teman-teman, aku mau ngingetin lagi bahwa market cycle will ahead real market. Jadi pasar saham akan bergerak lebih dulu dari economic real. Karena pasar saham adalah cerminan ekspektasi dari masa depan. Itu kenapa Sobat Cuan gak usah kaget kalau belakangan ini saham-saham batubara mengalami penurunan meski kinerjanya masih bagus. Ya karena investornya berekspektasi di masa depan komoditi bumi sudah selesai, nggak perlu nunggu GDP dan lain-lain, nggak perlu nunggu laporan keuangan, sudah ditunjukkan dari penurunan harga acuan batu bara. Oke, itu dia dari materi dari aku. Mungkin aku mau tanya dulu ke Sobat Cuan, kira-kira nih setelah Sobat Cuan mendengarkan aku dari tadi, sekarang itu kita lagi ada di siklus ekonomi yang mana sih? Tuh tadi dia ngomong, oke lanjutkan, berarti tadi menyimak banget tuh. Oh, Effendi, ada yang tahu kita sekarang lagi di siklus ekonomi yang mana? Maaf ya, lagi agak flu. Nih, aku sambil tunggu jawabannya. Siklus ketiga apa tadi? Siklus ketiga. Ada yang jawab early recession. Really? Early recession? Beban perusahaan mengurangi produksi. Kayaknya saat ini perusahaan-perusahaan belum mengurangi produksi deh. Recover tadi ada dua, early recovery atau full recovery. Ayo. Kalau early recovery tadi adalah suku bunganya tuh udah di dasar gitu. Tapi kalau pas full recovery harganya udah makin tinggi, inflasinya tinggi, suku bunganya udah naik. Full recovery nih ya, full recovery benar. Jadi saat ini kita berada di full recovery. Meskipun tadi karakteristiknya sudah aku sebutkan, ingat ya teman-teman, ini tuh nggak kejadian langsung bersamaan. Jadi bisa satu-satu. Maka menurutku kita tuh sekarang udah di full recovery, tapi menuju early recession. Tapi kapan terjadi early recessionnya kita nggak ada yang tahu. Karena yang namanya siklus ekonomi bisa aja loh full recovery-nya itu bertahun-tahun. Kayak misalnya lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tergantung sama gimana ekonomi kita nanti. Tapi ini sedikit berbeda ya sama Amerika. Kalau kita lihat Amerika itu udah lebih dulu ke siklus early recession gitu. Jadi meski sekarang kita berada di full recovery, tapi kok asingnya belum mau masuk ya, belum masuk signifikan ya investasi di bursanya kita. Kelihatan kan sekarang juga harga saham yang naik itu lebih ke second liner dibanding saham-saham blue chip. Ya karena di Amerikanya mereka udah early recession gitu. Itu kenapa kita masih kekeringan likuiditas nih di pasar sahamnya. Ya nggak apa-apa juga, lebih baik Sobat Cuan fokus aja sama saham second liner yang tidak bergantung sama dana asing gitu atau fund asing gitu. Oke. Nah ini aku jawab dari berapa menit lagi? Gugun Laptek dulu. Oke. 2 pertanyaan ya. Gimana pandangan tentang sektor transportasi coal setelah penurunan harga coal? Nah, tadi kalau kita ngomongin berdasarkan siklus, untuk transportasi atau sektor pendukung dari coal itu sendiri ya, logistik, shipping itu adanya di early recovery. Jadi
Sekarang itu justru ya sudah lewat gitu siklusnya. Kalau harga komoditasnya turun terus nanti mempengaruhi permintaan karena misalnya negara-negara luar banyak yang resesi, tentu aja permintaan terhadap alat berat dan juga permintaan terhadap shipping juga akan menurun gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk untuk sektor transportasi coal, lebih baik tunggu aja nanti ketika misalnya Indonesia berada di early recovery lagi. Tanda-tandanya apa ya? Kalau suku bunganya udah di dasar, terus juga harga komoditasnya juga sudah turun banyak. Misalnya kalau fokusnya coal ya berarti ketika harga komoditas coalnya itu udah mendekati harga-harga Rp50. Sebenarnya teman-teman analisa siklus coal itu gampang kok. Kalian tinggal lihat deh PBV standar deviasi dari perusahaan-perusahaan coal ini. Kalau dia PBV-nya lagi rendah banget secara histori, itu biasanya siklusnya itu lagi di bottom gitu. Oke, bentar. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Kang Yaya Bagia. Next 2024, kira-kira siklus apa Mbak? Komoditas apa yang akan manggung? 2024 itu menurutku masih full recovery. Jadi harusnya tidak komoditas dulu yang dipantau. Menurutku dari sekarang sampai tahun depan itu kita masih spill over commodity boom, alias yang manggung adalah emiten-emiten konsumsi sih. Ya balik lagi, apalagi kita menjelang pemilu ya. Kalau pemilu kan M2-nya juga tambah banyak. Jadi consumer tuh yang kayak ICBP dan lain-lain ya. Terus otomotif. Terus kalau misalnya nanti suku bunganya turun, propertinya jadi bagus. Jadi fokusnya sama yang itu-itu aja. Kalau perbankan gimana? Sebenarnya perbankan Indonesia tuh menariknya adalah ketika siklusnya lagi bagus atau jelek, tetap harga sahamnya naik-naik aja ya, terutama yang Big Four gitu ya. Cuma untuk sekarang menurutku saham-saham perbankan yang Big Four ya itu udah agak overvalue ya. Jadi kalau baru mau koleksi itu menurutku agak kurang nyaman gitu. Better cari-cari, menurutku ya, carinya adalah yang transportation yang memang masih terkena dampak positif dari pertumbuhan ekonomi gitu. Terus juga ya tadi yang aku bilang consumer sama otomotif gitu. Sama kalau nanti kalian ekspektasinya suku bunga turun, properti itu bagus. Tapi properti kan dari 2 minggu lalu kita juga udah sempat bahas ya gitu. Valuasinya murah, terus juga kalau suku bunga turun sentimennya positif gitu. Oke, sekian dulu Sobat Cuan untuk live kita hari ini. Untuk Sobat Cuan yang baru bergabung, bisa tonton siaran ulangnya di live Instagram di Instagram cuap_cuan. Jangan lupa follow Instagram kita cuap_cuan, dengerin podcast kita di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita cuap_cuan. Aku mau info ini kalau podcastnya cuap_cuan juga bisa kalian tonton ulang di YouTube-nya cuap_cuan, atau kalian bisa nonton di CNBC Indonesia TV atau streaming di cnbcindonesia.com. Aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Oh ya, hari Senin kita akan ada live Instagram jam 8.30 pagi barengan sama CNBC Indonesia. Kita akan bahas kriptoan. Oke, bye-bye.